Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Geng motor diringkus karena diduga mengeroyok seorang anak di bawah umur. Warga pedalaman Kabupaten Aceh Utara menyerbu bazar pasar murah yang digelar di desa mereka. Pelaksanaan pemilu 2024 yang semakin dekat mendorong Kodam Iskandar Muda bersilaturahmi dengan ulama. Kalau gambar nggak gerak enak kan dulu, tapi kalau gambar anak-anak kasus-kasus. Geng motor diduga mengeroyok seorang anak di bawah umur, terekam kamera warga dan beredar di media sosial. Keluarga korban kemudian melaporkan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah remaja anggota geng motor di Banda Aceh. 8 remaja yang diduga pengeroyok anak di bawah umur ini ditangkap anggota Satreskrim Polresta Banda Aceh. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan saat berulah. Sebuah video amatir warga merekam pengeroyokan yang menimpa anak di bawah umur. Pengeroyokan ini diduga akibat saling ejek antara pelaku dan korban hingga memicu kemarahan remaja lain dan terjadi tindakan tak terpuji. Mengamankan beberapa pelaku di mana sebenarnya pelaku ini berdasar dari suatu laporan adanya pengeroyokan terhadap anak di bawah umur. Saat kita melakukan penyelidikan terhadap para pelaku, ternyata para pelaku ini tergabung dalam kelompok geng motor gitu loh. Atas laporan keluarga korban, ke-8 pelaku diciduk di sejumlah lokasi. Pelaku umumnya masih anak di bawah umur dan berstatus pelajar. Fenomena kemunculan geng motor di Banda Aceh semakin meresahkan warga. Sejak Juni hingga September 2023, sedikitnya 31 anggota geng motor ditangkap polisi dengan berbagai latar belakang masalah. Sejumlah senjata tajam dan balok kayu yang digunakan geng motor disita polisi. Polisi tetap memproses pelaku secara hukum dengan mempertimbangkan hak anak dan pendampingannya. Orang tua juga diimbau tidak abai dalam mengawasi anak-anak mereka, sehingga terjerumus untuk berbuat jahat yang dapat mencederai diri sendiri dan orang lain. Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Banda Aceh. Harga sejumlah kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional Kabupaten Aceh Timur masih mahal. Kenaikan harga kebutuhan pokok terjadi sejak 2 bulan lalu dan hingga kini belum stabil. Kenaikan harga kebutuhan pokok semakin dipicu dengan datangnya bulan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saat itu jumlah pembelian warga Aceh biasanya bertambah untuk memenuhi kebutuhan kenduri peringatan Maulid Nabi. Akibatnya harga kebutuhan pokok terus melonjak, khususnya beras. Di pasar tradisional Idiraya, harga beras kualitas premium yang sebelumnya hanya Rp180.000 kini menjadi Rp190.000, bahkan hingga Rp200.000 per sak ukuran 15 kg. Beras kualitas medium yang sebelumnya dijual dengan harga Rp170.000 kini menjadi Rp190.000 per karung ukuran 15 kg. Kalau beras yang standarnya yang sebelumnya dari harga 170 sekarang udah meningkat 180. Yang dulunya yang premium harga dasarnya 180 sekarang menjadi 190. Kalau bawang yang sekarang kita jual Jawanya sekitar 36. Telur ayam yang sebelumnya hanya Rp45.000 per papan isi 30 butir,
kini sudah dijual Rp55.000 per papan. Harga bawang merah Rp36.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit Rp30.000 per kilogram. Dua komoditas bumbu dapur ini naik rata-rata Rp5.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga kebutuhan pokok belum turun hingga perayaan Kenduri Maulid Nabi 3 bulan ke depan selesai. Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur. Mahalnya harga sejumlah kebutuhan pokok mendorong warga Tepin Resip, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara menyerbu pasar murah. Warga antusias berebut bahan kebutuhan pokok dengan harga murah, terutama beras dan minyak goreng. Meski lokasi pasar murah dilanda hujan, tapi tak menyurutkan semangat warga berburu kebutuhan pokok murah. Pasar murah yang digelar dalam rangka TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD ini terus ramai oleh warga yang membeli beras dengan harga bersubsidi. Di tengah harga pasar yang tinggi, tadi saya sampaikan terkait dengan bentuk paket, kemudian mereka minta bentuk satu persatu, ini menunjukkan bahwa sebenarnya warga masyarakat di sini kemampuan belinya rendah. Dihadapkan dengan nilai barang yang tinggi, itu menunjukkan bahwa memang benar-benar diperlukan, dan alhamdulillah bermanfaat. Di saat harga tinggi, di sini dijual dengan harga yang murah. Harga beras bulog di pasar murah hanya Rp50.000 per 5 kg, sedangkan di pasar sudah mencapai Rp78.000 per 5 kg. Minyak goreng kemasan per 2 liter dijual Rp32.000 atau lebih murah dari harga di pasar seharga Rp34.000 per 2 liter. Harga gula pasir per kilogram hanya Rp11.500, sedangkan di pasar tradisional sudah Rp15.000 per kilogram. Di bazar pasar murah tersedia 2 ton gula pasir, 2.000 liter minyak goreng, 1.000 kg tepung terigu, dan 18.000 butir telur ayam. Alhamdulillah terbantu lah. Harga pasar gimana sekarang? Kalau pasar? Untuk harga pasar sekarang gimana, terutama beras? Ya mahal. Mahal ya? Kesulitan kita? Ya kesulitan. Apalagi sekarang barang-barang kita lagi turun harga kan. Seperti Pinang nggak ada harga sekarang kan. Jadi untuk orang kami yang beli beras sulit gitu. Bazar pasar murah sangat membantu warga daerah pedalaman di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok, terutama beras, menyusul anjloknya harga sejumlah komoditas perkebunan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Oh ini ya? Siap. Ini Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Aceh Besar menyebabkan warga kesulitan air bersih. Sejumlah sumber air bersih kering, termasuk anak sungai yang biasanya dijadikan sumber air oleh warga untuk memperoleh air bersih. Warga Lamsi, Kecamatan Kuta Cotgli mulai krisis air bersih sejak beberapa bulan terakhir. Karenanya bantuan sumur bor dari Polda Aceh sangat membantu mereka untuk menikmati kembali air bersih. Warga Gampung Lamsi sangat bersyukur sudah memiliki sumur bor. Sumur tersebut akan digunakan warga khusus untuk bersuci dan memenuhi kebutuhan air minum sebagai upaya berhemat air. Kapolda Aceh Irjen Polisi Ahmad Haidar memastikan kualitas air dari sumur bor yang diserahkan kepada warga terjamin kebersihannya. Bantuan sumur bor sebagai bentuk kepedulian terhadap kesulitan warga sekitar. Dalam rangka untuk meringankan pada masyarakat dalam rangka menjelang El Nino ini, kami membuat sumur air bersih, dan kebetulan di sumur bersih ini bersebelahan dengan makam Panglima Polim, yang mana kita ketahui beliau adalah seorang bangsawan, seorang pejuang, dan kami bangga sekali. Bantuan sumur bor kepada warga Gampung Lamsi juga sebagai penghargaan kepada jasa pahlawan asal Aceh, Teku Panglima Polim, karena makam pahlawan ini berada di Gampung Lamsi. Warga Gampung Lamsi sangat girang memperoleh sumur bor di tengah rendahnya curah hujan, yang menyebabkan 175 keluarga harus antri air hingga larut malam.
Begitu masyarakat yang daerah agak rendah airnya memang suplai lebih cepat, nanti begitu mereka sudah nggak memakai air baru tersuplai kepada daerah yang agak tinggi. Jadi dengan adanya bantuan ini, mudah-mudahan tekanan air itu agak besar sehingga bisa di daerah agak tinggi pun bisa tercapai selanya. Selain bantuan sumur bor, Kapolda juga ikut menanam sejumlah pohon di sekitar lokasi. Tak ketinggalan santunan serta pembagian sembako kepada warga di Gampung Lamsi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar.